And Indonesia's first game in the Under-23s Asian Cup is turning into... Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vicky Rido. Di video kali ini saya akan mereaction beberapa video tanggapan dari netizen Indonesia soal keputusan wasit yang kontroversial yang sangat merugikan timnas Indonesia ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Qatar di Piala Asia Under-23. Oke teman-teman, jadi seperti apa tanggapan pedas dari para netizen yang mulutnya tajam setajam silet? Mari kita simak sama-sama. Ini dia. Qatar sekarang ini piala settingan. Piala settingan. Timnas kita lawan panitia tuh, man of the match pada pertandingan tadi adalah ini wasit. Beberapa keanehan keputusan wasit pada laga ini. Yang pertama, ya betul. Buat Qatar. Ya oke. Man of the match wasit ini. Cek VAR, terus mungkin dari angle beberapa angle terlihat Rizkydo kayak nabok main Qatar ya. Tapi menurut gue itu enggak lah. Ada satu angle yang menunjukkan kalau itu enggak gitu loh. Kejadian berikutnya baru mulai babak kedua, belum 1 menit Ivar Yener tiba-tiba dikasih kartu kuning kedua. Karena ini kalian nilai aja sendiri, kena aja enggak, tapi reaksi pemain Qatar yang berlebihan tiba-tiba bikin wasit mungkin langsung ngasih kartu kuning kedua buat Ivar Yener dan tidak dicek VAR. Gua nggak tahu, ada yang bilang katanya nggak bisa dicek VAR lagi kalau kayak gini. Gua nggak ngerti deh, tapi gila ya. Seharusnya bisa cek VAR itu teman-teman. Keras pemain Qatar ke Witan Sulaiman dari belakang ditebas langsung kayak gitu aja. Dan momen uniknya adalah wasit sempat megang kartu merah, tiba-tiba dilihat ganti kartu kuning. Ini gila juga nih, ini sangat-sangat pantas sampai kartu merah sih dari belakang loh. Iya betul. Setelah itu coach Shin Taeyong pun dapat kartu kuning atas protes yang cuma sedikit aja, sekali doang mungkin langsung kuning. Di menit 96 Ramadan Sananta dapat kartu merah. Nah kalau ini sebenarnya menurut gua agak layak ya, tapi menurut gua kita udah terlanjur kesel aja karena banyak banget keputusannya yang benar-benar menguntungin tuan rumah dan merugikan timnas kita. Jadi ingat final Piala Asia kemarin, ini final dimana Qatar juara, ajaib banget tiga-tiganya golin penalti si Akram Afif. Gila sih emang, ini bukan ASEAN Cup sih, ini Qatar Cup. Gimana menurut kalian semua? Yuk kita main, let's go. Memang sih ya, Raja Minyak ini memang main tadi malam itu ya cukup keras begitu, membuat timnas Indonesia ya harus bermain keras juga. Tapi salut dengan timnas Indonesia, mereka masih bisa menunjukkan permainan yang cukup bagus begitu, dimana ketika timnas bermain dengan 10 orang pun ya mereka masih bisa untuk ya membuat satu pressure yang cukup kuat begitu, sehingga membuat timnas Qatar ini ya bermain itu cukup ke belakang, main bertahan gitu. Dan kita masih punya kesempatan 2 match lagi melawan Australia dan juga Jordania, dan kita berharap Indonesia bisa menang di match kedua dan ketiga supaya bisa tembus menjadi runner up teman-teman. Jadi kita tetap dukung timnas sampai titik darah penghabisan ya. Main sabun ya, wasit dan timnas Qatar main sabun ya. Entah berapa koper duit yang diterima oleh si wasit ini ya dari timnas Qatar, sehingga melakukan beberapa keputusan kontroversial saat melawan timnas Indonesia. Atas kejadian ini gue jadi berpikir ya, apakah mungkin teori-teori yang berseliweran tentang Piala Dunia tahun 2022 kemarin bahwa Argentina menang karena settingan itu adalah benar ya? Itu kan teori-teori yang berseliweran lah ya. Tapi ya melihat pertandingan ini ya kayaknya emang ini wasit dibayar. Kayaknya asli wasit emang dibayar. Lihat pelanggaran dia kepada Witan ya, pemain timnas Qatar ke Witan. Wasitnya nyengir anjir. Ya wasitnya nyengir. Harusnya itu kartu merah sih. Astagfirullahaladzim. Ya menurut kalian gimana? Ya apakah ini wasit sama timnas Qatar main sabun ya, main uang di belakang, atau emang ini kita murni karena kalah kualitas aja? Yuk kita diskusi. Saya rasa kalau kualitas Indonesia masih di atas ya pemain Qatar U23 ini teman-teman. Nah mungkin kita ini lawannya itu wasit ya, tadi malam timnas itu lawannya wasit. Wasit ini menjadi pemain ke-12-nya Qatar, sehingga Indonesia tuh kalah ya. Kalau untuk kualitas saya yakin Indonesia di atasnya Qatar ini. Buat timnas dan netizen Indonesia, saya mau klarifikasi soal beberapa keputusan kontroversi saya. Yang pertama, penalti di menit akhir babak pertama itu memang jelas pelanggaran. Selain ada gerakan tangan dari Rizkydo, ada gerakan tangan juga dari ponakan Abu Lahab di tribun VIP sambil megang emas batangan. Ya saya tertarik dong. Yang kedua, kartu merah Ivar Yener. Saya lupa kalau Ivar Yener udah kena kartu kuning. Pemain Qatar ngingetin, ya udah mau nggak mau saya keluarin kartu merah daripada saya malu, soalnya anak bini di rumah nonton juga pakai set top box dari kelurahan.
Yang ketiga, waktu bola nyangkut di kaki saya sengaja ngasih tendangan bebas ke pemain Qatar. Saya pikir kagak bakal gol, malah gol cakep banget. Saya kira cupu, nggak tahunya suhu. Maaf ya. Yang keempat, waktu Marcelino didorong di depan mata saya ragu itu diving atau beneran didorong. Saya nggak ngecek VAR. Itu didorong anjir. Saya udah coba komunikasi sama wasit VAR, tapi mereka nggak respon. Soalnya lagi pada kencing katanya. Yang kelima, waktu Witan dapat tackle horor dari belakang, padahal saya udah ngeluarin kartu merah. Kenapa saya kantongin lagi dan akhirnya ngeluarin kartu kuning? Mohon maaf, sebenarnya saya buta warna. Sekali lagi mohon maaf buat timnas dan netizen Indonesia. Saya ikhlas apabila dicoret dari FIFA. Soalnya saya udah ngantongin 271 triliun sama anakan singa dari Crazy Rich Qatar. And Indonesia's first game of the under-23s Asian Cup. Oh, reaksi dari Roberto Carlos ini teman-teman. Pero cuando se habla de selección brasileña, se habla de Roberto Firmino. Nah, lihat. Si Roberto Carlos bilang ya dia kecewa gitu dengan keputusan wasit yang membuat timnas Indonesia itu rugi gitu. Wow, luar biasa. Sekelas Qatar yang katanya juara Piala Asia bermain yang bisa dibilang bermain kotor lah. Ditambah lagi dengan kecurangan wasit berat sebelah yang kita juga nggak pernah tahu lah ya apakah dibayar atau apa bermain di balik layar. Tapi kita nggak kalah sama sekali. Bermain 11 pemain Indonesia bisa mengimbangi Qatar. 10 pemain Indonesia makin bisa menguasai bola dan makin bisa menyerang Qatar. Dan ketika kita 9 pemain kita nggak kalah sama sekali. Qatar yang malah makin ketar-ketir. Karena apa? Karena kok bisa dibilang dibantu wasit, bukan dari permainan mereka. Betul. Semoga para pemain timnas Indonesia jangan patah semangat karena masih ada 2 pertandingan sisa. Kita harus bisa memanfaatkan. Jadi kita lupakan pertandingan ini, masalah kartu merah ataupun masalah-masalah yang terjadi di pertandingan ini. Semoga itu bisa diatasi oleh bagian-bagian yang memang menangani itulah. Jadi kita harus tetap fokus. Ingat, Argentina juga di pertandingan pertama kalah hingga pada akhirnya juara. Kita bisa ikuti itu. Indonesia masih ada 2 pertandingan sisa yang harus kita manfaatkan dan kita wajib menang. Ya, sejati-jatinya menang sekali dan seri sekali lah. Supaya Indonesia bisa melaju lebih jauh lagi. Ya, kita punya impian itu Indonesia menang lawan Australia dan menang lawan Yordania supaya bisa dapat 6 poin begitu. Bisa jadi runner up ya, kira-kira begitu teman-teman ya. Namanya orang normal kalau jatuh tangannya pasti ke arah bawah. Beda kalau tangannya ke arah muka sikut, baru kena merah. Itu saya paham. Rizky Ridho jelas-jelas ke bawah untuk menghindari benturan dengan bodinya. Kebetulan ada muka pemain Qatar di situ. Bisa diberikan penalti, itu bohong besar. Di Twitter beredar aturan FIFA di mana jika tangan mengenai muka itu adalah pelanggaran. Itu satu, aturan baku. Tapi wasit harus ada feel-nya dengan pertandingan, harus lihat sikon. Dalam kasus ini, wasit sudah melihat VAR. Harusnya wasit tahu bahwa Rizky Ridho benar-benar mengantisipasi bola. Tidak ada niat sama sekali. Kebetulan orangnya lagi di belakang Rizky Ridho. Bahkan dia nggak tahu apakah dia di bawah atau posisinya. Iya betul, lihatin teman-teman posisinya itu parah. Terlalu kejam memberikan penalti. Ya kalau kita melihat antara positioning permain Qatar itu sebenarnya bukan satu pelanggaran yang berarti karena posisi Rizky Ridho itu ya menjaga area begitu, menjaga area pertahanan dia begitu. Lah terus kalau misalkan Rizky Ridho tidak jaga pertahanan dia ya sudah gol percuma dari Qatar kan begitu. Jadi Rizky Ridho ya berusaha sekuat tenaga untuk menjaga area pertahanan supaya tidak dibobol sama pemain Qatar. Ya kebetulan pemain Qatar itu ya posturnya itu di bawahnya Rizky Ridho. Makanya dia jatuh begitu ketika bersenggolan sedikit ya jatuh. Nah itu yang dianggap wasit menjadi satu pelanggaran sehingga dia kasih penalti sama Qatar begitu. Padahal sebenarnya ya kalau kita lihat pelanggaran dari berbagai angle itu ya tidak terlalu fatal juga sehingga harus berbuah penalti teman-teman. Ya mungkin wasit ini dibayar ya dari orang-orang Qatar begitu sehingga dia buat keputusan yang cukup kontroversial teman-teman. Saya kalau jadi fansnya Qatar malu saya kebetulannya. Walaupun saya nggak ngeliat pertandingan Qatar lawan Indonesia di Piala Asia usia 23. Tapi ngelihat berita-berita yang beredar di sosial media, kesel juga teman-teman lihatnya. Semalam ngeliatin teman-teman kreator pada live nontonin Indonesia ya, pada kecewa semua, mukanya marah sama wasit. Aku pikir ya kesalahan-kesalahan wasit seperti biasa. Tapi pas pagi-pagi Pak saya cek, astaga, memang wasitnya nggak bener teman-teman. Ya, penalti gaib, kartu merahnya gaib gitu.
Ini menurut aku lebih parah daripada pertandingan Italia lawan Korea Selatan 2002, teman-teman. Itu pemainnya Indo dikasih kartu merah. Alasannya apa gitu loh? Ya, ngasih pelanggaran kontak fisik nggak kena gitu loh. Aduh, Betul, sama sekali tidak ada kontak fisik gitu. itu apa bapak? Penaltinya juga, aduh. Itu kok dilihat pakai mata telanjang, nggak usah pakai VAR. Itu pun udah kelihatan itu nggak pelanggaran. PSSI sudah resmi mengajukan protes kepada AFC terhadap wasit yang memimpin laga Indonesia lawan Qatar semalam ya. Tapi ingat teman-teman ya, sekalipun protes ini diterima sama AFC tidak akan merubah hasil ya. Tapi seenggaknya wasit ini itu tidak akan memimpin laga-laga selanjutnya ke depan. Justin Hubner sampai update status ya, ngasih ucapan selamat kepada Qatar karena sudah menang Piala Asia U23. Kasih aja udah, ngapain dilanjutin pertandingan. Tapi emotnya emot badut itu. Bahkan asisten pelatihnya Sintayong itu juga update status. Dia bilang katanya kecurigaan kecurangan itu sudah ada pada saat pertandingan belum mulai. Bahkan pada saat pemain timnas itu lagi dalam perjalanan udah dibikin ruwet lah pokoknya. Padahal Qatar ini juara Piala Asia loh kemarin timnas seniornya. Masa timnas juniornya harus pakai wasit untuk menang lawan timnas Indonesia? Itu pun juga ya pada saat Qatar juara Piala Asia itu juga akan tercium aroma betul juga ya, masa di final hat-trick 3 penalti gimana pula itu. Iya betul. Segitu aja komentar aku ya teman-teman. Aku nggak begitu banyak komentar terkait soal permainan karena aku nggak nonton temennya. Memang nggak tertarik aku sama dunia sepak bola Indonesia, tapi ngelihat kepemimpinan wasit jadi kesal aku, jadi pengen berkomentar ya. Segitu aja dari aku, thank you. Salam olahraga, jangan lupa nanti subuh ada PSG lawan Barcelona, itu yang kita tunggu. Oke? Mungkin Qatar ini tahu kalau Indonesia pemain-pemain yang sekarang itu kualitasnya itu jauh di atas pemain Qatar begitu. Jadi ketika mereka masih di hotel itu ya sudah dibuat ruwet begitu. Mereka dibawa berkeliling dulu, yang seharusnya sampai ke stadion di mana mereka bertanding itu cuma 5 menit, ya itu ya makan waktu sampai 15 menit begitu. Nah, itu diposting sama asistennya Sintayong, teman-teman. Di mana mereka itu sebenarnya sudah ada kecurigaan kecurangan itu dari awal mereka mau berangkat ke stadion, teman-teman. Mungkin ya ini kita berpendapat ya teman-teman, mungkin Qatar itu tahu kualitas Indonesia yang sekarang itu jauh di atas pemain-pemain mereka. Ya kita berkaca lah dari pertandingan-pertandingan sebelumnya gitu. Kita sanggup mengalahkan Vietnam di Piala Asia. Kemudian kita sanggup mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Dan kita tahu kualitas Vietnam itu sebenarnya ya kita tidak pernah menang lawan Vietnam gitu. Kalaupun menang ya menang tipis, teman-teman. Tetapi di pertandingan terakhir Indonesia itu sanggup mengalahkan Vietnam dengan skor yang cukup fantastis, bahkan di kandangnya Vietnam. Nah, mungkin mereka itu berkaca dari situ. Wow, mereka melihat ini pemain Indonesia sudah luar biasa ini. Kualitas mereka ini jauh di atas pemain Qatar. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka ya harus dicurangin Indonesia ya, kira-kira begitu, teman-teman. Halo wasit Nusul Khabirab, kerja ente malam ini luar biasa. Nah, ini parodi. Sesuai permintaan aneh 2 kartu merah. Amplop sudah aneh siapin. Aneh kasih bonus 2 yang kuning-kuning buat ente. Allah. Ente bermain menonton far luar biasa. Pokoknya ente tidak usah takut masalah duit. Aneh banyak nyiapin, soalnya aneh ini punya kilang minyak di Qatar ya. Jangan takut, pokoknya jangan takut. Syukran shit, syukran wasit, syukran kasir. Kalau tidak kotor bukan Qatar. AFC 23. Oke guys, semalam Piala Asia bawah 23 tahun telah membuka tirai ini pada malam semalam. Oke, 2 game ngatasin Malaysia ini. Australia Malaysia lawan Jordan dan juga Indonesia. Orang Malaysia itu dukung Indonesia. Qatar tuan rumah untuk kejohanan kali ini. Apa yang menarik perhatian aku adalah di antara Indonesia dan juga Qatar, negara jiran kita, Indonesia. Dalam perlawanan tu pada awalnya bagi aku satu perlawanan yang menarik, yang cantik, yang laju, yang bagus telah disajikan oleh kedua-dua pasukan tu. Tapi sehinggalah ke minit yang penghabisan pada separuh masa pertama,
Okey, penalti sudah diberikan kepada pasukan Qatar. Bagi aku penalti itu antara 50-50 lah, sama ada layak penalti ataupun tidak. Sebab kalau tengok daripada video VAR tu memang ada sedikit kekasaran, tapi bagi aku soft punya pelanggaran pada masa tu lah kan. So kita dapat penalti. Tapi semuanya berubah tau pada separuh masa kedua. Memang jelas pengadil memang berat sebelah. Nampak sangat pertama sekali bila kad merah dilayangkan kepada pemain Indonesia. Bagi aku kad kuning kedua tu memang tak sepatutnya lah berlaku. Sebab bukan ada tackle yang berat pun, tapi bagi aku macam tak kena tapi dibagi kena kad merah juga, dan benda tu merentap semangat pasukan Indonesia. Okay. Lepas tu tackle yang dilakukan oleh Qatar yang bagi aku memang sepatutnya kena dapat red card. Okay, kalau tengok coach Sintayong pun dia pun bantah sehingga dia dapat kad kuning. Ya, Sintayong dapat kartu kuning tadi malam tu. Pengadil malam ni memang berat sebelah lah. Memang banyak kejadian-kejadian ataupun sinetron yang berlaku tadi yang tidak menyebelahi pasukan Indonesia. Apapun kekalahan, tetap kekalahan. Okay, 2-0 untuk Indonesia. Comeback balik untuk perlawanan kedua akan bertemu dengan Australia. Okay, aku tengok Australia main semalam pun tak adalah bagus sangat pun. Okay, boleh challenge. Dan apa yang berlaku pada Indonesia ni sebenarnya dah berlaku dekat Malaysia masa friendly yang baru-baru ni. Sama juga dicurangi oleh pengadil ataupun dalam bahasa Indonesia dia wasit. Wasit telah mencurangi perlawanan itu untuk kita. Malaysia dan Indonesia sama nasib dia. Itulah dia. So comeback balik bertemu dengan Australia. InsyaAllah Indonesia akan mencapai kemenangan. Amin. Good luck to Indonesia. Assalamualaikum. Nasrullah Kabirovnya ada Budi? Halo? Nasrullah Kabirov? Ahlan wa sahlan. Apa kabar ente? Sehat ente? Iya, masa lupa sama Ane? One Koder dari Qatar. Iya, maksud Ane nelpon ini. Tadi siapa? Bude Ningsi ya? Iya. Masih jualan pecel lele dia? Salam ya? Iya, maksud Ane nelpon ente ini ya. Kan ente yang mimpin pertandingan Indonesia lawan Qatar. Nah, gimana caranya? Ente atur aja Qatar mesti menang lawan Indonesia. Iya, terserah ente. Mau kartu merah itu semua terserah. Mau sisain aja tuh penjaga gawangnya aja. Yang sisanya yang lainnya kartu merah semua. Atau mau dipinalti dari menit pertama sampai menit ke-90 juga. Terserah ente. Atur aja. Tenang aja. Fulus mama, tidak apa-apa. Aman. Fulus. Nanti Ane kirimin lagi ya. 12 juta barel minyak jelantah ke rumah itu. Jadi Bude Ningsi tadi itu bisa jualan pecel lele sore dong. Iya. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen soal kepemimpinan wasit yang sangat merugikan Indonesia, teman-teman. Jadi kita berharap Indonesia bisa menang di pertandingan kedua dan ketiga melawan Australia di pertandingan kedua dan melawan Yordania di pertandingan terakhir. Kita berharap Indonesia bisa mendapatkan 6 poin dan setidaknya seri dengan Qatar ataupun Australia dapat 4 poin lah, supaya punya kans untuk lolos ke babak 16 besar. Kemudian kita bisa melangkah ke babak selanjutnya dan bisa mendapatkan Piala Asia U23 ini, teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.